Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Afiatus Levitasi Terus dengan NIM akhir 059. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Afiatus Terus dengan NIM akhir 059 pada kelompok 23. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan pada shift kedua, di mana saya sudah memasukkan semua data-data tersebut ke dalam Excel, dan kita langsung saja masuk saja ke dalam RStudio. Nah, di sini saya sudah menginput sintaks beserta saya sudah mengumpulkan semua persoalannya. Jadi kita tinggal membahas atau mendiskus satu soal, masing-masing soal. Nah, di sini untuk soal nomor satu, di mana kita menggunakan peta kendali P karena kita ingin melihat proporsi dari panggilan yang bermasalah dari jumlah panggilannya. Nah, di sini kita sudah eh, membuat membuat sintaksnya sehingga kita sudah dapat pemerannya, di mana kita dapat melihat untuk rata-rata dalam proporsi tersebut itu sebesar 0,065, dan standar deviasinya itu sebesar 0,24, sehingga LCL-nya itu sebesar 0,02 dan UCL-nya itu sebesar 0,108. Nah, dari sini, dari grafik tersebut kita dapat melihat kan tidak ada yang melewati batas atas maupun batas bawah, sehingga proporsi dari panggilan yang bermasalah itu masih dapat terkendali secara statistik. Nah, ini termasuk ke dalam golongan variasi normal atau yang kita ketahui dengan nama common cause. Kita menggunakan peta kendali P pada nomor satu dikarenakan data tersebut berupa produk cacat atau kita ingin melihat proporsi produk cacat. Nah, di mana ukuran sampelnya itu tidak pernah sama. Next ke nomor 2. Ke nomor 2 kita ingin melihat dari si jumlah produk yang cacat tersebut. Nah, dari jumlah produk yang cacat tersebut, itu kita menggunakan NP, peta kendali NP. Nah, di sini kita dapat mendapatkan hasil bahwa rata-rata dari jumlah cacat produk itu sebesar 10. Nah, sedangkan standar deviasinya sedangkan standar deviasinya itu sebesar 3,05. Nah, dari sini kita menemukan LCL-nya itu sebesar 0,8, sedangkan UCL-nya itu sebesar 19,16. Nah, dari sini kita dapat melihat di grafiknya kan, masih tidak ada yang melewati batas atas dan batas bawah. Sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah cacat produk ini masih dalam kondisi stabil atau masih dapat terkendali. Untuk nomor 2, kenapa kita memakai peta kendali NP? Dikarenakan datanya ini kan berupa jumlah cacat, bukan proporsi dari cacat tersebut. Sehingga eh, ukuran sampelnya itu tetap konstan atau itu sehingga ukuran sampelnya itu tetap atau konstan atau dia rata gitu, sama gitu pada setiap pengamatannya. Untuk nomor 3 sendiri, itu tadi kan kita menggunakan data kendali C. Nah, di sini kita ingin melihat jumlah kesalahan atau jumlah cacat produk.
Nah, di sini kita dapat menemukan untuk rata-rata cacat produknya per unitnya itu sebesar 3,8. Nah, untuk standar deviasi itu sebesar 1,949, di mana LCL-nya itu sebesar 0 dan UCL-nya itu sebesar 9,6. Nah, ini merupakan visualisasi eh, dari peta kendalinya yang kita dapat. Nah, dari sini kita dapat melihat kan, dia itu tidak ada mengalami yang namanya melewati dari ambang batas atas maupun ambang batas bawahnya. Nah, maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa cacat produk ini masih dapat terkendali atau masih tergolong stabil. Kemudian untuk yang nomor tiga, kenapa kenapa kita menggunakan peta kendali C? Karena datanya jumlah kesalahan atau cacat atau defect. Nah, itu kan lebih dari satu dalam satu unit, sehingga ukuran sampel tetap itu sama dengan satu unit setiap kali diamati. Nah, kemudian yang keempat, kita ingin melihat proporsi dari cacat produk itu. Nah, proporsi dari cacat produk itu di mana kita mendapatkan untuk jumlah itu sebesar 0,106 ini rata-rata proporsi catnya. Nah, kemudian standar deviasinya itu sebesar 0,325, sedangkan LCL-nya itu sebesar 0 dan UCL-nya itu sebesar 0,232. Nah, di sini kita dapat melihat lagi nih, apakah ada dia yang melewati batas atas maupun batas bawah. Nah, dari sini kita dapat melihat tidak ada yang melewati batas atas maupun batas bawah, sehingga proporsi dari cacat produk itu masih tergolong terkendali. Nah, untuk nomor 4 sendiri, kenapa kita menggunakan peta kendali U? U karena eh, dari data tersebut kita kan menghitung nih jumlah cacat per unit, tapi ukuran sampelnya itu beda-beda, sehingga dia itu tidak konstan per unitnya. Makanya kita pakai peta kendali U. Next ke yang terakhir ada diagram Pareto. Nah, diagram Pareto ini kita ingin melihat jumlah keluhan dari besarnya grafiknya atau besarnya dari diagram batang itu. Nah, dari sini kita lihat kan, kalau misalnya dia sudah diurutin dari yang paling besar frekuensinya sampai yang paling rendah. Nah, kita cukup ngambil yang ketiga saja, di mana untuk pesanan salah itu sebesar 65 frekuensinya. Sedangkan untuk waktu tunggu yang lama itu sebesar 50. Dan untuk makanan dingin saat disajikan itu sebesar 40. Untuk persennya sendiri, pesanan salah itu persennya sebesar 13%, 13,9%. Makanan, waktu tunggu terlalu lama itu sebesar 10,72%. Dan makanan dingin saat disajikan itu sebesar 8,5%. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa tiga faktor tersebut yang menjadi concern atau yang harus kita lakukan perbaikan sebagai evaluasi dari eh, jumlah keluhannya. Sekian dari penjelasan terkait tugas mingguan saya. Apabila ada salah kata maupun kurang kata, saya mohon maaf.
kasih.